Nah, ternyata begini, kenapa banyak orang dalam seminar ke seminar cuma dapatnya sedikit? Karena mereka tidak mau terlibat. Disuruh angkat tangan kanan cuman angkat tangan kiri sore dikit ketepok tidur. Jalan-jalan di Solo ada duit 1 miliar diambil enggak? Di Pondok Betung ini ada 7 miliar diambil enggak? Bilang kok enak? Dalam waktu 2 tahun 84. Dahsyat? 79 tepatnya. Siap? Sekarang 2 tahun ini sudah 89, 8 tahun 3 bulan. Menarik? Halo Sobat Sukses, ketemu lagi di segmen WFH, Word from Heroes. Kali ini saya akan merangkum insight-insight yang saya pilih khusus dari video. Selamat menonton dan sukses selalu. Nah, ternyata begini, kenapa banyak orang dalam seminar ke seminar cuma dapatnya sedikit? Karena mereka tidak mau terlibat. Disuruh angkat tangan kanan cuman angkat tangan kiri sore dikit ketepok tidur. Nah, sekarang supaya ingat, saya minta Bapak Ibu semua untuk terlibat. Setuju? Ya, baru separuh yang terlibat, baik kanan, kiri, tengah, depan, belakang semua. Saya minta untuk terlibat. Setuju? Kemudian, jadi kalau Anda bisa bergaul dan belajar dari orang kaya, tadi yang datang sesi siang tadi yang di atas siapa? Angkat tangan. Anda mulai belajar, saya jalan-jalan nemu duit, enak enggak? Enak atau naknan? Gara-gara ilmunya Pak Teguh Kinarto, ya toh ya? Saya bergaul sama dia jalan-jalan di Gading Serpong cuma ngomong gini, Pak Tung, ini harganya ruko berapa? Sekian M. Tanah berapa? Sekian M. Ayo cari, bangun, untung puluhan M. Saya bilang, sik, lakonnya apa? Ngitungnya gimana? Ya toh ya? Ya toh ya? Begitu saya tahu ngitungnya, sekarang saya jalan-jalan di Jogja, ada duit 2 miliar gemeletak, diambil enggak? Jalan-jalan di Solo ada duit 1 miliar, diambil enggak? Di Pondok Betung ini ada 7 miliar, diambil enggak? Bilang, kok enak? Karena tahu Bapak Ibu. Tolong tangan dua begini semua. Ayo. Timpang pendapatan. Semua ngomong, timpang pendapatan. Cuma timbul karena 2 hal. 1, timpang pengetahuan. 2, timpang keberanian. Setuju? Nah, pengetahuan ini Bapak Ibu, peluang orang lewat. Tanah, ruko dijual, Anda tidak merasa itu peluang. Tapi ketika Anda bergaul punya pengetahuan, aha, ikutin saya semua, aha, peluang, apa? Harus, apa? Nah, orang sukses itu antisipasi dan alokasi. Orang sukses, apa? Supaya ingat, kalau yang tadi ikut, repetition is mother of all skill. Pengulangan adalah ibu dari semua keterampilan. Kalau Anda mau sukses, Anda antisipasi. Sekali lagi, Anda harus? Setelah ini bagaimana? Ketika orang ngeributin emas, saya dalam sekian tahun yang lalu masih 7,5% dari saya income beli emas. Emas naik, saya tetap beli, turun malah beli. Pokoknya terus beli, boleh nggak? Good. Sekarang saya antisipasi perak, ikutin saya. Apa? Perak, karena perbandingan emas dan perak zaman Nabi Muhammad 1:10. 1 gram emas, 10 gram perak. Sekarang 1:100. Jadi peraknya super ketinggalan. Tapi kita tidak bisa terus beli perak semua. Mungkin tidak turun, mungkin. Apakah leverage 1:1000 modar, begitu turun Anda habis. Jadi yang terpenting dalam kehidupan ini kita antisipasi dan alokasi. Dan apa? Aset alokasi. Aset, waktunya dialokasi. Waktunya hartanya dialokasi. Hartanya energinya dialokasi. Energinya dialokasi. Tidak boleh kepada satu hal doang. Kalau Anda hebat bisnis doang, tidak pernah alokasi sama keluarga, tidak pernah alokasi untuk ML, untuk apa? Tahu ML? Makan lontong ya. Kok wajahnya, oh masih muda-muda ya, belum menikah ya. Ya, pokoknya. Tapi wajib, Anda meluangkan waktu untuk orang tua, untuk anak. Kalau yang sudah punya anak, Anda tidak pernah alokasi waktu untuk anak. Tahu-tahu anak Anda besar dan tidak berbakti dengan Anda. Jadi harus aset alokasi, waktu alokasi, uangnya dialokasi. Siapa yang setuju? Angkat tangan saya. Tidak bisa satu doang. Anda bilang saham Apple bagus, Anda semua duit taruh Apple, namanya spekulasi. Namanya apa? How you know kalau naik terus? Ya atau ya? Terjawab, ya atau ya? Nah sekarang Bapak Ibu kita belajar lagi. Jadi cari usaha-usaha yang terbukti membawa orang jadi kaya. Siap? Kemudian belajar bantu orang yang lebih kaya. Belajar bantu yang lebih, itu namanya smart cut. Namanya smart? Kenapa kok mereka mau? Karena kita bantu dia. Ikutin saya pakai gerakan. Siap? Pakai gerakan. Apabila
Ayo ikutin gerakannya, hoi, ayo. Apabila kita cukup banyak memenuhi keinginan orang lain, maka kita akan mendapatkan apapun yang kita inginkan. Berarti kita harus memenuhi siapa dulu? Kalau kurang penuh, ganti yang lebih penuh, oke? Perhatikan baik-baik, kalau Anda masih muda, masih apa? Saya ngalami masih muda, sekarang juga, masih muda juga. Ketika saya mau bergaul dengan orang-orang yang sukses, saya bantu kepentingannya dia dulu. I will help you, datang dengan postur membantu, bukan minta kerjaan. Kalau Anda bantu, kira-kira diterima enggak? Enggak hitungan Pak, enggak usah digaji Pak, sini tak bantu dulu. Ketika Anda bantu Bapak Ibu dengan tulus, orang bisa merasakan bahwa Anda tulus kok. Dan ketika tulus, dia ada peluang, yuk kerjasama. Pak, aku enggak punya modal, enggak masalah, nanti bagi dari untungnya. Terus tak kasih saham kosong, enak atau enak banget? Tapi kalau Anda enggak pernah bergaul dengan gini, mohon maaf. Boleh enggak Anda bergaul dengan yang di bawah? Boleh, ikut saya. Apa? Tapi 80% waktu Anda langkah baiknya bergaul dengan di atas. Kalau bergaul dengan di bawah, Anda ngajar, Anda sharing, Anda kasih amal, Anda bantu mereka, bimbing mereka. Ya atau ya? Kalau bergaul dengan atas, Anda gandul, itu smart cut, naik lift, jazz, enggak usah pakai tangga, tahu-tahu lantai 25. Enak? Cari usaha-usaha yang berhasil, cari siapa yang berhasil, ajak kerjasama, kita bantu kepentingannya dia. Boleh? Siap? Berikutnya, peluang juga selain usaha-usaha, Anda belajar tadi beda harga. Beda? Peluang datang ketika Anda bisa melihat beda harga. Oh, di Tiongkok ternyata casing handphone 20.000 include ongkos kirim. Keren? Dahsyat? Oh, tapi saya enggak bisa bahasa Mandarin. Enggak masalah, semua sudah ada translator gratis. Ya toh ya? Terus saya enggak ngerti ekspor impor. Masa bodoh, hajar dulu. Boleh? Nanti Bapak Ibu dengan demikian gini. Ternyata di Indonesia bisa dijual 200.000. Ikutin saya, nan apa? Nah, beda waktu, kenapa kok bisa beda harga? Tolong layarnya Pak Diki, beda waktu, beda harga, beda tempat. Nih, ini Bapak Ibu. Yang kedua, peluang datang dari Anda lihat beda waktu, beda nama, beda? Anda kasih nama berbeda, income Anda berubah. Beda nama, beda? Contoh, saya buka laundry dalam 2 tahun, 3 bulan ini, sudah 89 laundry. Dalam 2 tahun, bilang, kok bisa? Saya hanya nyari peluang di mana usaha-usaha kalau dikalikan kan, ada orang bilang, aduh Pak Tong laundry itu kan urusan kecil. Urusan apa? Lah kalau dikali 1.500? Ikut saya, Kalau 15.000? Nan. Saya hanya melihat ada peluang apa yang bisa membuat orang kaya. Laundry bisa kalau dikalikan. Kalau di 1-2 kurang jos. Saya cari laundry yang sudah terbukti berhasil, kerjasama. Kerja? Sama. Pak Lianto itu sudah punya 9 laundry. Punya berapa? Dalam 9 tahun. Dalam berapa lama? Saya mulai tahu, kalau saya ajak kerjasama pakai namanya dia enggak enak. Orang dia sudah ngembangkan sendiri. Yuk. Mau enggak kerjasama baru? Saya ngelamar. Saya mau 51% supaya saya bisa ambil keputusan. Good? Dia bilang, deal Pak Tong 51%. Kita ambil. Nama merek Anda silakan simpan, kita pakai merek baru, genjot. Mulai dari 0, ayo bilang. Dalam waktu 2 tahun, 84. Dahsyat? 79 tepatnya. Siap? Sekarang 2 tahun ini sudah 89, 8 tahun 3 bulan. Menarik? Tapi Pak Lianto sendiri, dari 9, dalam waktu 2 tahun ngelihat cara saya ngembangkan, dia terinspirasi, dia ngembangkan laundrynya sendiri jadi 24. Good? Dia sendiri 100% miliknya dia jadi 24, dengan saya Bapak Ibu, boom, jadi 89. Dan saya enggak usah ngulangi dari 0 tentang bisnis laundry, kan enggak ngerti, ya toh ya? Dia happy saya bantu untuk mengembangkan, saya happy dia bantu, saling nunggangi. Yo, saling nunggangi Bapak Ibu. Nah sekarang, kemudian contoh beda nama, cuci murah, Rp 10.000 per 7 kilo, sepi, saya ganti doang beda nama. Cuci kering termurah di Indonesia 1.400 per kilo, sebetulnya podo ae, ya toh ya? Ya toh ya? Boom, naik 5 kali lipat. Menarik? Beda nama, beda detail, beda. Kalau Anda mau belajar di marketing revolution, Anda kan jauh lebih ingat. Siap? Beda ukuran, beda apa? Peluang bisnis timbul salah satunya beda harga, beda ukuran.
Saya punya murid di mana Pak Diki dari Mojokerto atau mana yang ngapling-ngapling doang. Tuh. Ikut property rates revolution saya selama 5 hari, dia bilang, oke, dia beli, caranya gimana? Dia cuma modal duit berapa Pak Diki? 2 juta ya. Sekarang jadi 8M ya. Dahsyat? Tanya dong, caranya? Ini ada tanah ini, berapa? Oh ini tanah berapa ratus meter, waktu itu cuma berapa ratus meter ya? Masih kan enggak Pak Diki? Dicatat detail Pak Supervisor. Misalnya 400 meter, 400 meter. Dia kasih DP 2 juta, dia kasih DP, kemudian dikapling-kapling, kemudian di kapling-kapling, jual kapling, jual apa? Beda ukuran, kemudian orang bayar, baru dia bayar, dia untung 200 juta. Enak atau enak banget? Modal 2 juta, untung 200 juta, enak enggak? Kaplingnya 400 juta Bapak Ibu, nah dijual semua dibagi 4 Bapak Ibu 100 meteran, dikapling Bapak Ibu, terus kemudian total untungnya jadi dijual 600 juta totalnya. Enak? Modal 2 juta, good? 200 juta dia mulai DP, masih DP yang lebih gede lagi, DP 50 juta. DP? Kau bilang kalau enggak laku, ya sudah tuh, bayar waktu laku, bayar waktu, itu ada ilmu negosiasinya. Penting? Ini. Beda ukuran, terus mendadak lebih gede-gede, spesialis kapling, enggak bangun. Bukan developer, saya spesialis kapling. Beli pakai DP, beli pakai potong-potong, jualan alam marketing revolution, tong diseparingin, boom, langsung laris. Menarik? Dahsyat? Good idea? Ini beda ukuran, beda bentuk, beda apa? Bentuknya Bapak Ibu, bentuknya beda, hasilnya beda. Ya atau ya? Anda bisa Bapak Ibu tadi besar dikecilin, kecil digabung jadi banyak, boleh? Oke, kita lanjutkan. Ini Bapak Ibu yang kedua, peluang bisnis timbul karena Anda melihat perbedaan harga. Kalau dipotong-potong, kalau dibangun, kalau digini, beda tempat aja beda. Sapi di satu tempat dengan tempat yang lain beda. Casing handphone di Indonesia dengan di Tiongkok beda, betul? Peluang bisnis kan ada. Lanjut, nih. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, Anda perhatikan. Yang ketiga Bapak Ibu, enter Pak Diki, enter. Jadi kita peluang itu timbul adalah karena ada masalah, karena ada. Saya punya banyak perusahaan Bapak Ibu yang memecahkan masalah, termasuk laundry saya. Begitu banyaknya masalah di laundry coin. Celana dalam baru beli Victoria's Secret besok hilang, ya toh ya, ya toh ya. Terus 3 hari baru jadi, betul? Terus dicampur sama orang lain, tempat saya enggak, lebih cepat ikut saya, lebih 1 jaman jadi, good, lebih murah, lebih 1.400 sekilo. Karena saya belajar marketing revolution 6 bulan pertama harus rame, harus untel-untelan sampai enggak karu-karuan. Bilang, kok bisa? Loh saya yang penting rame, gratis diundi kompor gas, kira-kira rame enggak? Susah lawan saya susah karena saya orientasinya jangka panjang. Ya toh ya? Ya toh ya? Nah menciptakan peluang, orang kepinginnya cepat, ini langsung cepat jadi. Hari ini Bapak Ibu laundry saya meledak, bilang kok bisa? Lagi musim virus toh? Saya tulis, kita membunuh bakteri, virus, jamur, tungau dengan 4 cara. Dengan 4? Kami kasih deterjen terbaik, pakainya Rinso, jos? Terus kemudian dipanasin, kemudian panasin 2,5 kali lebih panas dari jemuran matahari di bumi. Betul? Matilah virus itu ya. Yang ketiga kasih desinfektan, yang ketiga kasih yang berikutnya kasih semprotan Bapak Ibu antivirus, antibakteri. Dahsyat? Terus mati Bapak Ibu, teksek Bapak Ibu. Diulangi 4 habis Bapak Ibu. Mendadak boom, mendadak apa? Boom. Menarik? Tiba ada masalah, apa pemecahannya? Masalah pemecahan, ya itulah Bapak Ibu. Bisnis Anda datang dari masalahnya orang lain. Kita lanjutkan. Hah? Tinggal 10 menit. Kelihatannya baru mulai loh. Baru, udah selesai itu ya. Oke kita lanjutkan. Lanjut. Selesai sampai jam 5. Boleh? 5 pagi. Siap? Wong edan kabeh itu ya. Boleh. Yang keempat. Yang keempat Bapak Ibu. Dari regulasi pemerintah. Ketika pemerintah memberikan aturan apapun Bapak Ibu, misalnya rumah sangat sederhana, hari ini saya bangun rumah sangat sederhana, orang jualan properti susah, saya gampang, bilang kok bisa? Karena tahu caranya, dan rumah sederhana sebetulnya Anda tidak usah punya caranya, Anda jual rumah sederhana karena disubsidi pemerintah, itu jualan mudah, cari peluang dari regulasi pemerintah, siap?
Kalau menangkap peluang, Bapak Ibu, Anda harus ahli negosiasi. Ahli? Sampai murid saya pergi ke Harvard, Bapak Ibu pergi ke MIT khusus belajar negosiasi. Belajar apa? Sekarang baru nulis buku bareng dengan saya namanya Negotiation Revolution gitu ya. Orang Surabaya, Pak Ronald Sitolang gitu ya. Dia bayar ribuan karena negosiasi sangat penting. Yang kedua berikutnya, kalau Anda ahli menangkap peluang, Anda mau ahli negosiasi, Anda menyenangkan. Ikut saya, ikut saya, win. Win. Yang dibuat win siapa dulu? Tapi kuncinya buat orang lain win. Baru ngelamar kerja, gajinya berapa dulu? Nyebelin Bapak Ibu. Lembur bayar berapa dulu, nyebelin. Anda tunjukkan Anda win, membuat orang lain win, sudahlah Anda naik gaji, naik pangkat dengan sangat cepat. Buat perusahaan untung dulu. Siap? Good? Ini Bapak Ibu, nih win-win, perjanjiannya harus tertulis. Perjanjiannya harus, saya kerjasama dengan konglomerat pun Bapak Ibu tidak ada tertulis, besok bisa ingkar kok. Oh iya toh, saya lupa itu asem tenan setan demit. Tidak tertulis, tidak dari pelajaran saya Bapak Ibu Anda negosiasi terus. Lanjut. Yang kedua ahli membuat tim. Ahli membuat karena bisnis bukan single fighter Bapak Ibu. Kenapa bisnis saya jalan? Ada yang nanya, Pak Tung bisnisnya berapa? Siapa yang pengen tahu? Katakan saya. Dulu saya ditanya Desember saya tidak bisa jawab Bapak Ibu. Setelah itu saya hitung. Ternyata hari ini ada 35. Ada berapa? Yang masih jalan. Yang sudah tutup 22, Jos? Dahsyat? Bilang, kok bisa? Gini, karena saya sudah belajar lebih banyak dari orang lain, tutup lebih banyak dari orang lain. Kalau Anda masih muda, yuk. Kalau masih muda Bapak Ibu. Kalau Anda masih muda, buka yang banyak. Peluang, segala peluang, segala peluang. Karena menurut statistik, orang yang buka banyak usaha, kemungkinan suksesnya nantinya setelah tengah jalan Anda mulai pilih. Mulai apa? Mulai fokus 1, 2, 3 yang mana yang Anda paling menghasilkan. Tapi sebelumnya hajar dulu, boleh nggak? Ini menurut Eric Barker, dia meneliti Bapak Ibu, pengusaha-pengusaha yang sukses ternyata gagalnya banyak. Tidak selalu berani, tutup, lama-lama sekolah, lama-lama pinter. Maksudnya tidak pinter-pinter. Ya toh ya? Ya toh ya? Ini yang berhasil masih macam-macam. Ini ada Oyo, ada Daily Watch, ada Wakuri, MRI. Saya conversion itu tanpa disadari sekarang menjadi social media marketing one of the biggest di Indonesia. Klien kita very big Bapak Ibu. AirAsia, Garuda, BCA, Huawei, Samsung Bapak Ibu, Adidas Bapak Ibu. Dahsyat? Good? Hotel Arya Duta, Optik Melawai Bapak Ibu. Terus kemudian Kecap ABC, you name it. Mendadak salah satu anak perusahaan saya. Good? Bapak Ibu, Laruno sejak awal sudah untung, Daily Watch tahu-tahu ini sudah salah Bapak Ibu, sekarang sudah 89, berapa? Pokoknya kedip ganti, cabangnya nambah banyak tanpa saya tahu. Enak atau naknan? Naknan Bapak Ibu, ada Garden Villa, Bapak Ibu ada gini, tentu saja Fasa di sini ada Bapak Ibu, Fosa, office tower yang Anda tempatin Bapak Ibu, Kartika Graha sudah dijual, toko buku Togamas di Jogja Bapak Ibu ada, itu usaha saya pertama, saya bisa ini karena 3 hal, karena berapa hal? Siapa yang pengen tahu 3 hal yang membuat saya bisa punya banyak perusahaan? 1, saya mau angkat tangan, katakan saya. 1, saya tutup lebih banyak dari orang umum. Betul? Tahu nggak? Betul? Ada 20 sekian perusahaan yang sudah saya jual. Ini ada program persiapan pensiun, ada Teking, ada Sambel Naknan, ada Indomaret Bapak Ibu, ada 1 Oyo, Jos? Sekarang Bapak Ibu, nih kita lanjutkan. Yang kedua Bapak Ibu, karena saya punya partner. Punya apa? Punya mentor. Punya apa? Punya karyawan, apa? Yang bisa saya percaya, yang bisa saya punya banyak perusahaan yang saya tutup Bapak Ibu karena partnernya tidak bisa dipercaya. Laporan keuangan tidak pernah dikasih. Ikut saya, udah tobat, kalau laporan keuangan tidak mau ngasih sudah habis bahaya Bapak Ibu. Harus baca detail, saya belajar ini. Yang kemudian Bapak Ibu, jadi yang ketiga, lama-lama tahu polanya. Lama-lama tahu? Yang nomor 1 Bapak Ibu karena saya sudah tutup lebih banyak. Bagi orang lain dianggap gagal. Yang gagal saya 21 atau 22 sudah saya tutup dan saya jual. Ada yang untung, ada yang saya dapat pelajaran. Siap? Good? Tapi pengalaman ini Bapak Ibu tidak dimiliki oleh banyak orang yang berani buka. Tidak berani Anda tidak bisa. Ya toh ya? Pak Hermanto 1 tahun buka 75 perusahaan. Dahsyat atau dahsyat banget? Anda lihat pameran tuh perusahaannya banyak-banyaknya. Good?
Apakah semua berhasil? Enggak lah, ya toh ya. Tapi yang paling penting Bapak Ibu sebetulnya Anda buka banyak dulu, nanti milih, nanti apa? Satu yang ada cash cow-nya, satu yang ada gedein, Bapak Ibu jadi tiang pancang Anda namanya primary source of income. Sumber income Anda pertama, kemudian mulai buka lagi, 2, 3, 4, 5. Siap? Kalau di awal segala peluang menurut saya tembak dulu, kalau sudah umur, Anda kan lebih banyak nolak. Lebih banyak apa? Karena no, saya yang ini sudah pinter. No, yang ini no. Karena sudah pinter Bapak Ibu. Kerjasama enggak mau tertulis no, oke. Enggak mau gini, no. Pokoknya nano-nano aja. Ya toh ya? Saya hari ini banyak nano-nanonya Bapak Ibu. Oke, itu yang pertama punya pengalaman banyak. Ikuti saya. Resep saya yang kedua, akhirnya saya tahu caranya milih partner. Milih apa? Partner Bapak Ibu, milih mentor. Milih apa? Milih karyawan. Milih? Ini Bapak Ibu. Yang ketiga, tahu polanya. Yang ketiga, tahu? Oh kalau properti harusnya gini, oh kalau gini, kalau supaya kerja sama gini, ini. Mulai tahu polanya. Jos? Sekarang saya tanya Bapak Ibu, siapa ya karena waktunya Bapak Ibu, pengen tahu bagaimana saya mengelola banyak perusahaan tadi? Siapa pengen tahu? Angkat katakan saya. Kalau menangkap Bapak Ibu masih ada, mengelola saya pakai 3 jurus. Pakai 3? Kalau rapat umum pemegang saham, begitu datang Bapak Ibu, terus kemudian juga direkturnya Bapak Ibu, CEO-nya datang, selalu saya tanya, oke, saya tidak pernah senang status quo. Kok tadi Ibu jangan puas, saya bukan masalah puas, tidak puas, saya tidak senang status quo. Bisnis datar, tidak pernah senang, bisnis turun, tidak pernah senang, saya kepinginnya naik. Makanya saya punya 3 prinsip. Nomor 1, kalau bisnisnya lagi datar, saya cuma tanya sama CEO saya, apa rencana barumu? Titik. Rencana baru ada template-nya, produk baru, wilayah baru, karyawan baru, sistem komisi baru, marketing baru, teknik keluar-keluar baru, detail baru kayak tadi namanya baru, program baru. Apa yang baru? Selama tidak ada yang baru, 2 minggu lagi ketemu saya cari yang baru. Manage-nya gampang tuh. Pokoknya mana yang baru? Kalau tidak baru sudah turun kok. Menurut Albert Einstein, siapa yang pernah dengar kata-kata Albert Einstein? Angkat tangan. Siapa dia? Penyanyi dangdut? Albert Einstein mengatakan begini, orang yang mengharapkan hasil yang berbeda, kalau tindakannya terus-menerus sama, itu adalah definisi dari orang gila. Dari orang? Sederhana? Jadi rencana baru, setelah rencana baru kita kasih time frame, waktumu berapa lama? 2 bulan, oke deal. Setengah tahun, deal. Apapun, 2 tahun, deal. Kalau rencana baru tidak jalan, saya cuma jurus kedua, ganti manajemen baru. Jos? Good? Pak Hermanto juga. Pak Hermanto dengan damainya Pak ya, hotel, waduh okupansi saiprit, ganti manajemen baru, betul Pak ya? Oh ini cocok Bapak Ibu, ilmunya Pak Hermanto, tepuk tangan dulu untuk Pak Hermanto Bapak Ibu. Saya lebih sering ngeluarin orang daripada marah. Ada laundry, ICU masuk, ICU itu omsetnya kecil Bapak Ibu, tidak menguntungkan, masuk saya tangani sendiri. Saya bilang kalau mau rame 1, 2, 3, 4, 5, caranya begini, lakukan. Terus kemudian karyawannya ngomong gini, lu kalau gitu aku jadi capek dong. Saya langsung WA Bapak Ibu Pak Diki, yang itu tolong keluarin, selesai. Jos? Good? Saya terima banding, saya tidak otoriter. Pak Diki bilang, Pak Tung cari karyawan susah, boleh nggak dibina dulu? Pak Diki, sebetulnya karyawan yang bagus, itu gini loh, pembinaan hanya untuk yang bagus supaya jadi dahsyat. Yang tidak bagus, tidak usah dibina, langsung binasakan, oke? Tapi saya terima masukan, Pak Diki, ya wes Pak Tung, surah, ya wes, kamu berapa lama? 2 bulan, oke. Setelah 2 bulan tidak berhasil, saya bilang, langsung naik omsetnya berapa kali Pak Diki? 3 kali lipat, dahsyat? Good? Pak Hermanto juga sering tuh Pak Hermanto, bayar mahal orang mau, tidak berhasil, ketebur. Langsung omsetnya naik berapa kali? Berkali-kali. Orang ganti manajemen baru. Kalau manajemen baru dalam waktu tertentu tidak bisa, saya Bapak Ibu jurus yang ketiga. Yang pertama rencana, ayo yang bilang, yang pertama rencana, yang kedua manajemen, yang ketiga perusahaan baru, oke? Makanya saya tutup dengan damai, Pak. 22 biji Pak, tutup, ya wis lama-lama pinter, mosok goblok terus itu. Ayo Sobat Sukses, tonton kumpulan inspirasi terbaik di YouTube channel Hermanto Tanoko yang akan tayang pada hari Rabu dan Sabtu pukul 18.00 WIB. Please like, subscribe, komen, share, dan aktifkan
lonceng notifikasi YouTube channel Hermanto Tanoko untuk bisa menyaksikan berbagai cerita inspiratif dari tokoh-tokoh yang luar biasa. Stay humble, stay positive, stay on fire.